Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 3 Juli sampai dengan nanti tanggal 7 Juli tahun 2023. Sebelum membahas pair yang lain kita mulai dulu dari indeks dolar. Khusus untuk indeks dolar untuk minggu ini hati-hati ya karena hari Jumat besok ini ada NFP, kemudian Kamis jam 1 dini hari itu ada FOMC. Itu nanti hasil meetingnya seperti apa nanti kita akan cek lebih lanjut. Cuman dari segi teknikal ini masih tetap history low yang menjadi batasan untuk fokus minggu ini 102.00. Kemudian hati-hati 102.400 sampai dengan 102.600 ini untuk support terdekat masih valid, kemudian resistennya juga masih tetap sama seperti yang minggu lalu 103.100, 103.400 dan maksimum adalah 104.00. Sebenarnya ini rawan dari indeks dolar ini melemah, cuman hati-hati kalau misalkan indeks dolar ini turun kurang lebih fokus terlebih dahulu di kisaran area 102.600 sampai dengan maksimal adalah 102.400 di sini dulu. Kalau misalkan ini tidak mampu menahan potensial untuk indeks dolar kemungkinan akan lanjut ke bawah, tapi mungkin fokus minggu ini sebelum NFP rilis adalah di 102.00. Tetapi kalau misalkan ini mampu bertahan, potensial harga masih ada ngerambat ke atas, tetapi kita juga waspada resisten yang mungkin yang akan menjadi fokus adalah 103.400, maksimum adalah 104.00. Nah, selanjutnya adalah XAUUSD. Ini untuk planning yang minggu lalu udah beres ya, kurang lebih di 1900 sebagai TP2 dan hati-hati, mungkin untuk minggu ini waspada aja kurang lebih ya. Kita bahasin dulu untuk fokus minggu ini. Batasan terbawah sebagai support adalah 1885, kemudian masih tetap 1900, kemudian support terdekat adalah di kisaran area 1912 sampai dengan 1910. Nah, kemudian hati-hati yang di blok kuning ini sebenarnya ini zona supply-nya. Harga kemarin di hari Jumat itu sudah mampu ngetes, cuman mepet banget masuk di zona supply batas terbawah kurang lebih di kisaran 1922, dan untuk sebagai resisten ada di 1926, kemudian 1932 sampai dengan 1940 ini ada dua level area yang mesti waspada, juga bertumbuk dengan zona supply kurang lebih ada di kisaran 1932 sampai dengan 1939 sebagai zona suplainya. Kemudian fokus minggu ini 1950 adalah area resisten yang mungkin perlu diwaspadai, apalagi kalau misalkan nanti data NFP itu negatif. Cuman kalau positif untuk dari data NFP apa ataupun netral, mungkin potensial harga maksimum di kisaran 1932 sampai dengan 1940. Sebenarnya sih untuk XAUUSD sendiri ini referensinya netral dulu karena ini masih belum ada pola yang jelas ataupun untuk cari setup sell, kecuali kalau misalkan entry buy ini sebenarnya sih sedikit telat karena ini sudah mulai masuk atau mendekati level area 1926. Jadi ini rawan potensi harga ke bawah itu pun sih sebenarnya masih ada, apalagi nanti ya hari Senin malam itu juga ada rilis data dari US. Kalaupun misalkan positif mungkin ini pagi ataupun siangnya mungkin ada potensi sedikit ke atas. Selama zona supply yang di sini utuh mungkin akan menjadikan referensi sell kembali untuk targetnya itu kurang lebih di 1912 sebagai TP1 dan 1900 sebagai TP2. Hati-hati waspada hari Kamis jam 1 dini hari dan nanti NFP di hari Jumat tetap waspada. Mungkin ini potensi untuk ngerusak technical analysis sebagai planning untuk minggu ini mungkin juga ada. Sebenarnya referensi pembelian itu nanti kalau misalkan ya zona supply kurang lebih di 1930 ini mampu break ke atas, mungkin ini akan menjadi potensial untuk cari setup pembelian. Tapi selama zona supply ini masih belum break, ini masih netral dulu, masih belum ada referensi pembelian. Nah, kalaupun misalkan digambar untuk XAUUSD ini hati-hati waspada ya, terlepas dari segi fundamental ataupun nanti dari di FOMC di hari Kamis dan NFP di hari Jumat. Mungkin referensi sell bisa dibuka. Yang pertama adalah syaratnya abaikan jika harga ke atas selama zona supply yang ada di sini utuh. Mungkin tinggal nunggu konfirmasi pembalikan arah atau keluar kembali di bawahnya zona supply itu kurang lebih 1922 ataupun 1921, kurang lebih di kisaran area tersebut untuk cari setup sell. Tentunya target maksimum itu kurang lebih di kisaran 1900 TP2 sampai dengan 1895, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tapi untuk TP1-nya itu kurang lebih di kisaran 1912 sampai dengan 1910. Kemudian untuk stop loss-nya ini hati-hati karena sebagai batasan untuk history high yang terdekat yang kelihatan itu yang bertumpuk dengan resisten ada di 1932, mungkin sementara untuk referensi stop loss itu kurang lebih di kisaran 1934.50 atau 1935, kurang lebih di kisaran area tersebut. Risk rewardnya sebenarnya 1 banding 1 kalau di 1910. Nah, kalau misalkan dikasih label untuk XAUUSD
stop loss itu kurang lebih di kisaran kita bulatin dulu sementara di 19.35. Sebenarnya 3450 sih nggak masalah, tapi gampang ataupun biar mudah diingat sementara dibulatin di 19.35. Kemudian abaikan jika harga ke atas, nanti cari setup sell itu kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, cari di bawahnya 1922 sampai dengan 1920 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian TP1 itu kurang lebih dibalik lagi seperti planning yang minggu lalu, mungkin bisa dimanfaatkan menjadi TP1 kembali 1910, kemudian TP2 antara 1900 sampai dengan 1895. Ini bebas saja. Mungkin saran saya kalau misalkan ini belum tercapai sebelum NFP rilis, mending maksimal hari Kamis malam itu usahakan sudah beres semua. Takutnya nanti berbalik arah dan merusak daripada planning untuk blok minggu ini. Selanjutnya adalah GBP USD. Sebenarnya GBP USD ini adalah turunnya kemarin itu sebenarnya koreksinya dari segi time frame yang lebih gede dari H4 ataupun H1 daily ke atas. Itu sebenarnya sih trennya masih ke atas, tapi waspada. Kemarin itu penutupan kurang lebih harga tertahan di level area zona supply ini. Kalau time frame H1 kelihatan zona supply-nya kurang lebih di kisaran 1.2738 sampai dengan 1.2715. Kemudian di bawahnya juga sebelumnya ini bekas-bekas level area support resisten sebagai psikologis price levelnya ada di 1.2700, kemudian supportnya ada di 1.2650, kemudian terakhir mungkin fokus sementara minggu ini kembali lagi di story low yang minggu lalu 1.2600, resisten 1.2750, 1.2825, dan maksimum mungkin 1.2875. Ini netral dulu aja, nanti kita cek lebih lanjut setelah ada pola yang terbentuk di hari Senin. Akankah nanti harga kembali naik atau harga langsung lanjut turun, tidak mampu tutup kembali di atasnya 1.2700 sebagai level psikologis. Nanti kita cek lebih lanjut. Cuman sih ini fleksibel, selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.2750, referensi masih tetap cari setup sell. Tetapi kalau misalkan harga ke atas dan harga mampu tutup di atasnya 1.2750, mungkin nanti alternatif adalah cari setup pembelian, tapi targetnya kurang lebih ada di 1.2825 terlebih dahulu sebelum nargetin ke atas itu ada di 1.2875. Mungkin fokusnya kalau ke atas masih terbatas. Kalaupun misalkan digambar untuk referensinya untuk pound sterling USD, planningnya sementara sell tapi abaikan dulu, jangan langsung buru-buru di entry, tapi tunggu pola yang terbentuk itu seperti apa. Fleksibel aja untuk cari setup sellnya, kurang lebih tunggu di kisaran area 1.27300 dengan catatan zona supply batasan paling atas itu ada di 1.2738. Ini tidak di break, ini nggak masalah, nanti tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah baru cari setup sell. Kemudian untuk TP-nya itu ada kurang lebih ya sebagai TP1 kembali lagi masih tetap di 1.2650 sebagai target minggu lalu, dan TP2 kalaupun mau di-adjust ke 1.2550 sebenarnya nggak masalah, tapi hati-hati tetap waspada di 1.2600 yang ada di sini. Untuk cari setupnya ataupun entry posisinya ini fleksibel aja, bisa di kisaran area sedikit di bawahnya 1.2700, atau kalau misalkan terjadi harga ke atas nanti tunggu dulu selama zona supply ini utuh sih nggak masalah, nanti tinggal cari konfirmasi pembalikan arah baru nanti cari setup lanjutan untuk sell. Tapi saran saya untuk hari Senin besok ini mending tunggu pola yang terbentuk itu seperti apa, nanti kita cek lebih lanjut, jangan buru-buru entry. Nah sementara di sini dulu 1.2700, stop loss kurang lebih kalau kita bulatkan ada di 1.2780 kurang lebih di sini. Area entry fleksibel bisa di kisaran area 1.27300 kalau misalkan dari segi time frame kecil nanti masih harga masih ke atas, atau kalau misalkan harga tidak mampu ke atas kurang lebih cari di kisaran di bawahnya 1.2700 atau bisa di 1.2690. Kemudian TP1 hati-hati, TP1 kurang lebih sementara di sini dulu 1.2650 kurang lebih di sini. Terus TP2 kalau mau adjust di 1.2550 ini sebenarnya nggak masalah. Ini kalau misalkan diukur untuk risk rewardnya, maksimal untuk stop loss itu 80 pip, TP1 ruang gerak sekitar 50 pip, dan kurang lebih antara 50 sampai dengan 40 pip sebagai TP1, dan TP2 itu ada ruang gerak sekitar 150 pip sampai minggu ini hari Jumat nanti. Tapi saran saya, kalaupun ragu-ragu mending sebelum hari Jumat mending udah beres semua, takutnya nanti miss di data NFP. Oke, Euro USD ini sebenarnya sama dalam konteks segi time frame yang lebih besar, sebenarnya ini kategorinya masih sideways. Tapi hati-hati, mungkin yang akan menjadi fokus untuk minggu ini masih terbatas. Batasan paling bawah itu sebagai support ada di 1.0775, kemudian yang atas yang bertemu dengan zona demand ada di 1.0825. Kemudian area yang sebelumnya resisten
kemudian untuk saat ini berubah kembali menjadi support itu ada di 1.0900. Kemudian resisten yang bertumpuk dengan zona supply ada di 1.0950, batasan maksimum paling atas mungkin 1.1025. Terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas yang resisten yang atasnya lagi, mungkin fokusnya di sini dulu. Overall masih sideways, tetap waspada aja, hati-hati karena ini bergerak di antara area support dan resisten. Support di sini 1.0900 sebagai level psikologis dan resisten masih ada di 1.0950, tetap waspada. Selama tidak ada penutupan di atasnya ataupun zona supply ini break, mungkin referensi nanti tetap cari setup sell. Tetapi kalau misalkan zona ini break, mungkin nanti dari segi time frame kecil akan mencari koreksinya untuk dijadikan alternatif cari setup pembelian. Tetapi sebelum ini terjadi, mungkin planningnya adalah sell. Ini waspada aja. Kurang lebih kalau misalkan digambar nanti itu tunggu aja nanti pola yang terbentuk itu seperti apa, akankah nanti lanjut ke atas atau langsung bablas ke bawah dan tutup kembali di 1.0900 sebagai support terdekat saat ini. Jadi ini fleksibel aja, mau nunggu yang ada di sini, risk rewardnya hampir 1:1, atau misalkan tunggu pola yang terbentuk itu seperti apa. Kalaupun nanti harga lanjut ke atas, kurang lebih fokusnya adalah di 1.0950 sebagai resisten yang bertumpuk dengan zona supply. Jadi ini ada sebenarnya sih ada dua titik entry antara di sini atau di bawahnya 1.0900, nanti kita cek lebih lanjut. Nah, selama belum ada penutupan di bawahnya 1.0900 sebagai outlook untuk minggu ini untuk Euro USD, sementara untuk cari setup sell mungkin taruh di sini dulu, nanti biarin aja kalau memang harga ke atas, abaikan jika zona supply yang ada di sini break. Tetapi kalau misalkan tidak di break dan harga kembali ke bawah, tutup di bawahnya 1.0950 atau keluar dari zona supply, mungkin ini bisa dijadikan untuk referensi penjualan. Untuk stop lossnya kalau kita ambil kurang lebih di kisaran 1.0990 kurang lebih di sini. Kemudian area entry-nya sebenarnya di sini dulu karena masih belum ada penutupan di bawahnya 1.0900. Ambil yang ada di 1.09300 ataupun 1.09200, sebenarnya sih nggak masalah. Kemudian sebagai TP1 kurang lebih ada di 1.0850 kurang lebih di sini, dan maksimal TP2 adalah 1.0775. Untuk PR selanjutnya mungkin akan kita sambung di video setelah ini. Oke, sekian dan terima kasih.